Jadi kita bisa achieve Indonesia Emas 2045, kita bisa jadi negara maju. Salah satu strateginya kita harus punya growth mindset. Halo Sobat GNI, selamat datang di Minerba Talks, podcast yang membahas segala hal seputar hilirisasi nikel dan PT GNI sebagai bintang utama tentunya. Bersama saya Elke, hari ini kita akan mengupas informasi terkini, inovasi teknologi, manfaat dan penggunaannya, serta dampak ekonomi dari industri ini, dari mulai tahap produksi hingga penyebarannya. Saat ini, saya sudah bersama dengan Head of Corporate Communication and CSR dari PT GNI, Ibu Melisa Tanoyo. Mbak Melisa, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Elke. Nah, karena ini adalah episode pertama ya Mbak ya, tentu aja pasti yang nonton juga mungkin ada yang udah familiar dan ada juga yang belum paham. Jadi saya di sini mewakili Sobat GNI juga ingin bertanya, apa sih itu nikel dan kenapa nikel ini sekarang menjadi primadona dunia Mbak? Apa itu nikel? Pertanyaannya simple, tapi kadang kita suka bingung ngejawabnya gimana. Nah, nikel adalah salah satu mineral yang kita temui di bumi dan bernilai sangat tinggi. Jadi memang nikel ini merupakan salah satu mineral yang punya karakteristik unik nih. Dia itu tahan terhadap karat atau korosi, udah gitu bermanfaat buat banyak sekali aspek kehidupan manusia. Jadi kalau pertanyaan Mbak, kenapa jadi primadona? Karena tadi itu, dia memang value-nya sangat tinggi dan sangat bermanfaat buat manusia. Gitu. I see. Gitu ya, Sobat GNI, kenapa nikel menjadi primadona dunia. Dan sekarang saya mau nanya Mbak, bagaimana sih Mbak tanggapan Mbak tentang pemerintah Indonesia yang mengambil langkah hilirisasi minerba? Oke, jawabannya cuma satu kata, top. Mantap. Jadi, langkah hilirisasi ini merupakan sebuah strategi pemerintah yang sangat efektif diterapkan buat negara berkembang seperti Indonesia. Kita punya mimpi nih Mbak, kita pengen jadi sebuah negara yang besar, kita transform dari negara berkembang jadi negara maju. Kita transform dari negara agraris menjadi negara industrialis. Dan salah satu langkahnya adalah dengan menerapkan hilirisasi industri di sektor minerba. Dalam konteks ini, sekarang kita lagi hilirisasi nikel gitu. Berarti top ya jawabannya ya Mbak ya? Top. Nah, sekarang saya juga mau nanya nih tentang bagaimana sih kontribusi dari PT GNI sendiri terhadap program pemerintah yaitu hilirisasi tadi Mbak. Kita merupakan salah satu key player atau pemain utama di industri ini. Wah, keren. Jadi, pemerintah punya sebuah program nih Mbak, hilirisasi industri. Pastinya butuh kerjasama dari beberapa stakeholder atau beberapa pihak. Benar. Di sini, GNI merupakan salah satu perusahaan yang memang bergerak di bidang itu. Sehingga kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan stakeholder lain untuk meraih transformasi tadi Mbak, untuk menjadi negara maju. Oke, thank you ya Mbak ya untuk sesi pertama ini. Kembali lagi bersama saya Elke di Minerba Talk. Kita udah masuk nih ke segmen kedua. Gimana? Sobat GNI udah banyak informasi dan pengetahuan yang didapat dari segmen pertama tadi kan? Pastinya kita saat ini mau membahas lebih dalam lagi tentang PT GNI ini sendiri. Nah, Mbak, sebelum kita masuk nih ke PT GNI, mungkin teman-teman atau Sobat GNI itu belum pada tahu nih, ESG itu apa sih Mbak? Oke, jadi Mbak, ESG itu merupakan sebuah prinsip. ESG itu singkatan, merupakan singkatan dari Environment, Social, and Governance. Sebuah prinsip yang berlaku secara universal, di mana setiap pelaku usaha atau pelaku bisnis kita harus comply nih, atau kita harus taat pada prinsip-prinsip yang berlandaskan lingkungan hidup, sosial, sustainable, dan juga tata kelola perusahaan yang baik. Oh begitu ya Sobat GNI. Dan kalau begitu Mbak, gimana nih inisiasi ESG dari PT GNI sendiri Mbak? Kita bisa kupas satu persatu nih Mbak. Boleh, kita lanjutkan aja Mbak. Yang pertama dari sisi atau dari sektor lingkungan hidup. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri, mineral, khususnya nikel, kami selalu berpegangan pada prinsip good environment, atau bagaimana kita memastikan kegiatan usaha kita itu minim dampak terhadap lingkungan. Keren. Jadi kan kalau Mbak sering tahu nih, pabrik biasanya identik dengan polusi, kerusakan lingkungan, baik itu biota laut, limbah, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pelaku usaha, kita memegang teguh nih prinsip itu. Bagaimana kita beroperasi, tapi kita minim dampak.
Salah satu contoh faktualnya, kita juga banyak melakukan fokus di bagian pengelolaan limbah yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga membangun landscape hijau di kawasan industri kami. Gitu. Keren, nice banget ya Sobat GNI. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang inisiasi ESG dari PT GNI. Nah, sekarang saya mau tahu nih Mbak, bagaimana atau apa saja kontribusi dari PT GNI bagi masyarakat? Menarik pertanyaannya Mbak. Kita mulai dengan program-program sosial atau CSR. Oke. Jadi CSR itu kan merupakan Corporate Social Responsibility. Bagaimana sebuah perusahaan itu memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Benar. Program-program yang diusung oleh perusahaan itu selalu kita usahakan inline atau sejalan dengan program pemerintah. Di mana salah satunya adalah membuat program-program yang berkelanjutan. Kita ada sebuah prinsip juga nih Mbak, namanya adalah prinsip-prinsip SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi prinsip yang diusung oleh United Nations, di mana ada pilar-pilar yang diutamakan nih untuk menjamin sebuah negara itu menjadi semuanya tuh equal, menjadi lebih baik. Nah, berdasarkan atau mengarah pada prinsip inilah kita kawinkan nih dengan program-program di GNI. Ada di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, juga di sosial ekonomi gitu. Wah, keren sekali ya ternyata program-programnya. Dan sekarang nih saya sebenarnya penasaran banget Mbak. Dari tadi kita udah bahas tentang PT GNI, hilirisasi nikel dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya ini sangat penasaran Mbak. Berapa sih sebenarnya karyawan yang bekerja di PT GNI Group ini sendiri Mbak? Karyawan di GNI itu ada 13.000 Mbak, kurang lebih. 13.000 loh Sobat GNI, banyak ya Mbak? Banyak sekali. Itu cuma di PT GNI-nya aja Mbak? Iya betul, kalau hanya di entitas kami di PT GNI itu ada sekitar 13.000. Kebetulan memang perusahaan kami itu kan terletak dalam sebuah kawasan industri Mbak, di mana di dalam kawasan terdiri dari beberapa perusahaan lain. Jika di total itu memang udah sangat besar sekali, bahkan almost reach di 20 ribuan karyawan. Keren, dan itu dari mana aja ya Mbak ya? Sekitar di atas 95% semua dari penduduk lokal atau surrounding the industrial area, yaitu di Morowali Utara. Morowali Utara ya Mbak ya. Oke, karena tadi Mbak Melisa udah bilang kalau misalnya PT GNI ini sendiri itu rata-rata karyawannya berasal mayoritasnya dari sekitar, yaitu Morowali Utara ya Mbak ya. Nah, apa sih pengaruh atau dampak dari PT GNI ini sendiri di Morowali Utara itu sendiri, baik dari mikro dan makronya Mbak? Kita menjadi sebuah pionir Mbak, bisa dibilang begitu. Jadi memang jauh lama sebelum kita masuk ke dalam Morowali Utara itu merupakan sebuah kabupaten di dalam Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi memang di sana saat itu belum ada industri nih, belum ada pabrik lah bisa dibilang begitu. Kalau ditanya dampaknya kita secara mikro dan makro, mungkin aku jelasin dari mikro dulu kali ya. Kalau secara mikro yang jelas yang pertama kita buka banyak sekali lapangan pekerjaan. Karena kita akan menyerap banyak sekali tenaga kerja untuk join di perusahaan kami. Jelas, 13.000 nggak sedikit ya Mbak ya. Nah setelah ini memang ada namanya multiplier effect, di mana dalam sebuah industri kita akan membawa dampak atau efek ke lingkungan sekitar. Contoh nih Mbak, karyawan 13.000, semuanya pasti butuh namanya makan, butuh jajan, butuh pergi ke bengkel. Atau yang paling mudah juga butuh potong rambut. Betul. Nah, jadi memang kebutuhan-kebutuhan ini itu dibungkus dengan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Dimana ketika GNI ini hadir, kita bawa sebuah industri, kita ciptakan lapangan kerja dan sediakan dampak pertumbuhan ekonomi untuk sekitar. Itu yang mikro tuh Mbak. Itu baru yang mikro ya. Gimana yang makronya ya Sobat GNI ya? Kalau makro mungkin kita bisa lihat kacamatanya dari sisi pemerintah. Yang tadi di awal kita bahas kan hilirisasi ini merupakan sebuah industri strategis. Betul. Dimana tadinya bahan mentah nikel ini kita ekspor nih Mbak, mentah-mentah ke luar negeri. Indonesia kaya akan sumber daya, dikeruk atau diambil dari hasil bumi terus langsung dijual ke luar negeri. Itu dulu. Nah pada tahun 2020 sama pemerintah ditutup nih Mbak, nggak boleh lagi ekspor mentah. Nah inilah cikal bakal atau waktu mulai datang nih para pelaku industri termasuk kami. Nah secara makro jelas ini memberikan manfaat yang sangat positif buat negara dari sisi pemasukan, sisi pajak dan lain sebagainya.
Menarik sekali ya Mbak ya. Saya juga sebagai host ikut menambah wawasan saya dari tadi ngobrol-ngobrol berbincang-bincang mengenai nikel, hilirisasi dan lain sebagainya. Dan yang pastinya PTGN ini sendiri. Saya percaya dan saya yakin juga sobat GNI di sini yang menonton juga pasti menambah wawasan ya kan. Nah, tapi sebelum kita tutup Minerba Talks-nya, saya pengen ngobrol-ngobrol chit-chat sedikit sama Mbak, tapi kita nggak usah kaku-kaku banget, jadi sharing aja gitu ya Mbak ya. Dari tadi kan kita udah bahas apapun tentang nikel lah, hilirisasi lah, tentang PT GNI dan lain sebagainya. Tapi saya teringat Mbak tadi ada mention tentang negara maju yang berbasis industri. Nah, kalau buat kita-kita nih Mbak, buat masyarakat atau buat sobat GNI sendiri yang ada di rumah, apa sih Mbak, bisa nggak sih Mbak kasih kiat-kiat atau apa sih yang kita bisa lakukan untuk mencapai ke sana gitu loh Mbak? Saya jawab dari kacamata masyarakat ya Mbak ya. Siap, Jadi yang kita memang, butuh. Betul, kita harus mulai dengan namanya berpikiran positif Mbak. Jadi memang mimpi ini adalah mimpi bangsa Indonesia. Tidak bisa di-achieve sendirian oleh pemerintah, tidak bisa di-achieve sendirian oleh masyarakatnya saja, bahkan tidak mungkin di-achieve sendirian oleh para pelaku usaha. Dan tidak merely about the nickel atau hilirisasi. Kita harus punya mindset yang positif. Jadi kita bisa achieve Indonesia Emas 2045, kita bisa jadi negara maju. Salah satu strateginya kita harus punya growth mindset, yaitu mindset atau cara berpikir yang mau terus belajar, mau terus mencari informasi dan juga bertransformasi. Contohnya nih, tadi Mbak Elke bilang, sekarang menjadi sobat GNI, Mbak Elke semua dapat knowledge nih mengenai apa itu nikel, apa itu hilirisasi. Jadi harapannya semua sobat GNI yang dengerin itu walaupun berasal dari background yang berbeda, semuanya pun mau sama-sama terus mencari informasi, mau terus belajar. Dengan demikian kita bisa nih Mbak berkontribusi pada program pemerintah untuk achieve Indonesia maju sebentar lagi. Wah keren ya Mbak Melisa udah kasih kiat-kiatnya juga untuk kita terus bergerak maju, terus pengen tahu apa sih yang kita belum tahu. Thank you so much Mbak Melisa udah hadir di Minerba Talks dan berbagi sharing dengan kita semua. Jadi menambah wawasan juga buat Sobat GNI. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Sobat GNI yang sudah setia menonton Minerba Talk dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Minerba Talks di episode-episode berikutnya bersama saya Elke. Sampai jumpa!